Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang hal-hal ini bisa merusak burung murai batu. Nah, di sini khusus untuk burung murai batu yang gantangan ya, teman-teman semua. Yang untuk lomba. Yang pertama, kondisi burung murai batunya tidak fit. Nah, di sini bisa dilihat burung murai batu yang tidak fit. Yang pertama, dia ngembangin bulu, teman-teman semua. Dia tidak ada gairah. Biasanya kalau misalkan kita buka kerodong, dia ada gairah dan sebagainya. Dia cetrak-cetrek. Nah, kalau misalkan hari itu tiba-tiba dia ngembangin bulu, nah berarti di sini tidak fit dan juga bisa ditandain. Biasanya burung murai batunya rajin, gacor berbunyi dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba hari H itu dia tidak mau bunyi ataupun jarang bunyi, jarang ngeplong dan dia jarang bongkar-bongkar isian sedikit. Nah, di sini juga bisa ditandain kurang fit. Nah, di sini walaupun burung murai batunya sudah kita siapkan misalkan untuk lomba, kalau kondisinya seperti ini saat hari H, lebih bagus jangan kita lombakan karena bisa buang-buang uang juga teman-teman semua dan dia juga tidak akan tampil maksimal. Malah nanti akan merusak burung murai batunya. Contohnya kalau misalkan ini kan dia kondisinya dia tidak siap tarung. Kita tarungkan, malah nanti akan banyak masalah ke burung murai batunya. Karena di lomba atau di gantangan itu kan banyak tekanan. Nanti malah merusak burung murai batunya. Yang kedua, pemiliknya lebih fighter dari burung murai batunya. Nah, di sini burung murai batu ini kan burung fighter, teman-teman. Tetapi banyak pemiliknya itu lebih fighter. Nah, lebih fighter seperti apa? Contohnya, dia membeli burung murai batu yang juara, misalkan udah juara, sudah enak, tetapi burung murai batunya ini titik enaknya. Titik bagusnya itu dia mau digantangkan 1 bulan sekali. Nah, ini contohnya teman-teman semua. Nah, tetapi karena dia saking fighternya, wah, ya di juara nih misalkan, dibawa lagi seminggu 2 kali. Nah, walaupun juara, tapi dia tidak akan tampil maksimal. Karena terlalu dekat jaraknya. Yang dia inginkan sebulan 1 kali kan itu tadi. Nah, kadang-kadang dari seminggu itu, wah, digantangin terus misalkan 2 kali. Kadang-kadang ada yang tiap hari. Nah, ini malah merusak burung murai batu. Kan kita sudah tahu bahwa enaknya, titik enak bangetnya itu 1 bulan sekali. Dia butuh istirahat. Nah, seperti itu. Makanya kalau misalkan burung murai batunya mintanya 1 bulan sekali, dia titik enaknya, kita gantangkan 1 bulan sekali. Kita bisa mencari pelapisnya. Jangan yang kita gantangkan ini terus. Nah, ini contohnya yang mau lama digantangkan. Ada juga burung murai batu yang dia pengen digantangkan jaraknya dia tidak mau terlalu jauh. Itu kalau misalkan terlalu jauh, dia itu nakal. Dia mintanya itu 2 hari sekali ataupun seminggu 2 kali itu dia mau dilombakan. Kalau misalkan tidak, dia malah tidak enak. Kalau kita jarakin seminggu misalkan 1 kali, malah dia tidak enak. Makanya ini harus kita gantangin seminggu 2 kali supaya dia enak. Nah, di sini teman-teman semua jadi kita bisa melihat karakter burung murai batu itu berbeda-beda. Jadi seperti apa karakternya dan karakter dia pengen juga itu berbeda-beda. Ada yang pengen lama jaraknya itu baru digantangkan ataupun ada yang terlalu dekat. Jadi kita sesuaikan. Kalau misalkan tidak sesuai, nanti dia akan rusak ataupun bahkan tidak akan tampil maksimal. Yang ketiga, kita setel dengan suara-suara YouTube ataupun MP3 burung murai batu tarung. Nah, di sini
burung murai batu gacor ataupun tarung yang suara di YouTube dan sebagainya itu kan suara ancaman. Kalau misalkan kita setelkan dengan burung murai batu, kita memang kadang-kadang dia ikut gacor. Tetapi, nah di sini dia kan tidak melihat burung murai batunya. Dia cuma dengar-dengar suaranya, malah nanti dia akan terlalu emosi, dia nampar-nampar karena dia mencari yang bunyi itu yang mana. Makanya dia akan cari. Dan juga bisa cabut bulu itu juga bisa. Karena dia terlalu emosi, terlalu ini kan dengar suaranya. Tetapi dia tidak melihat burung murai batunya. Nah, di sini dia akan lampiaskan ke bulunya. Nah, selanjutnya yang keempat. Burung murai batu lepas trotol, terlalu sering digantangkan. Nah, di sini memang kontroversi, teman-teman semua. Ada yang bilang itu tidak masalah, ada yang bilang itu masalah. Nah, kalau misalkan menurut saya dan pengalaman saya, burung murai batu lepas trotol terlalu sering digantangkan. Ini bisa bermasalah. Mungkin di mabung pertama, mabung kedua, mabung ketiga itu sering nanti. Dia sulit untuk disetting dan membenarkannya susah. Dan akhirnya burung murai batu itu saya ternak. Nah, ada juga teman-teman semua, teman-teman saya, maksudnya teman-teman saya itu ada juga pastolnya juara-juara. Dia beli tuh lumayan lah teman-teman semua. Tetapi dia gantangkan terus karena terlalu sering juara. Wah, juara kalau naik juara. Nah, setelah mabung pertama, burungnya itu tidak kondisi dan susah banget disetting, tidak ketemu sampai sekarang. Nah, sekarang umur burung murai batunya sekitar 5 tahunan dan itu sekarang burungnya diternak karena susah menyetingnya. Karena setelah pastol itu sering digantangkan, sering hat-trick teman-teman semua di event, di lomba dan sebagainya, sering juara. Tetapi karena itu orangnya saking fighter karena juara-juara, dia geber terus. Nah, ini bermasalah. Nah, tetapi kalau misalkan teman-teman semua mau melombakan itu kan hak teman-teman semua. Hak teman-teman semua yang mempunyai burung. Nah, kalau misalkan rusak kan bisa beli lagi. Tetapi kalau misalkan saya burung murai batu yang bagus nih, saya coba sekali nih di kelas pastol. Bagus. Nah, saya simpan nunggu sampai misalkan 2 tahun ataupun 3 tahun. Dan ada juga yang burung murai batu saya jaguar itu saya gantangkan itu 3 kali kalau nggak salah teman-teman semua, 3 kali itu dalam satu session itu 2 kali itu juara. Tapi sekarang saya istirahat karena takutnya nanti bermasalah. Nah, walaupun saya lihat faktornya bagus, titik stabilnya bagus, mentalnya bagus, tetap saya istirahatkan daripada nanti dia susah menyetingnya. Nanti dia bermasalah itu sulit menyetingnya. Makanya saya istirahatkan, sekarang burung murai batunya ini baru selesai mabung pertama dan belum pernah saya gantangkan lagi. Nah, di sini ini sharing teman-teman semua, ini pengalaman saya. Tetapi kalau misalkan teman-teman semua mau melombakan seperti yang saya bilang tadi itu hak masing-masing. Nah, kalau rusak kan bisa beli lagi. Tetapi saya sarankan kalau misalkan mempunyai burung murai batu yang bagus, lebih baik disimpan saja. Nunggu waktunya supaya dia ada titik kestabilan dari emosi, birahi, stamina, dan juga nanti ada tekanan-tekanan dari burung-burung murai batu tua, nanti dia stabil kalau misalkan sudah berumur. Nah, kalau misalkan masih pastol ini kadang-kadang bisa dia mentalnya kena, dia nanti di umur 2 tahun itu sulit menyetingnya karena terlalu birahi lah, terlalu emosi lah, nampar lah, banyak kasusnya. Itu sulit disembuhkan. Nah, oke teman-teman semua, mungkin ini pembahasan di konten kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan kalau misalkan mau mengasih saran judul video ataupun apa yang mau dibahas, silahkan komen juga. Dan
juga bisa WhatsApp saya. Nomornya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.